Dua dekade sudah Real Betis menanti untuk menampakkan wajah di Liga Champions. Penantian itu akhirnya tuntas pada tengah pekan ini. Kemenangan pekan ke-36 La Liga memastikan satu tempat untuk Betis di pentas tertinggi benua biru. Yang mencengangkan, skuad Betis ini berisi para bintang buangan. Dahulu bintang-bintang Betis ini adalah pemain yang terbuang, tidak dianggap dan bahkan sudah dilupakan di klub-klub besar. Bahkan pelatihnya adalah pelatih yang pernah dibuang tim-tim besar. Lantas, siapa saja sih para pemain buangan yang membantu Betis comeback ke UCL? Apa rahasia di balik kesuksesan mereka? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas kronologi comeback-nya Real Betis ke UCL dengan rombongan orang-orang terbuang. Penasaran kisahnya? Simak berikut. Kisah heroik Real Betis ini dimulai pada Rabu 13 Mei 2026 dini hari WIB atau Selasa 12 Mei 2026 sore hari waktu setempat. Ketika itu Betis menjamu tim papan bawah LC dalam lanjutan Jornada ke-36 La Liga. Momen bersejarah pun tercipta. Bukan hanya menang, Betis juga berhasil membawa sesuatu yang lebih spesial. Tembakan Koko Hernandez saat laga baru berumur 9 menit mengawali keriuhan di La Cartuja. Publik tuan rumah sempat terhenyak lewat gol Hector Fort jelang turun minum. Sampai kemudian di babak kedua, Pablo Fornals membuat tuan rumah kembali menyunggingkan senyum di akhir laga. Tepat ketika wasit meniup peluit panjang, setiap fans yang hadir di La Cartuja merinding bukan main. Bukan tanpa alasan, mereka merinding karena panitia kembali memutar anthem Liga Champions di stadion berkapasitas 70.000 kursi tersebut. Ya, kemenangan itu membuat Betis mengunci posisi kelima, tak terkejar para pesaing di bawah mereka. Betis sendiri mungkin perlu berterima kasih kepada Rayo Vallecano. Pasalnya tanpa klub kecil asal pinggiran kota Madrid itu, mereka mungkin tak akan kebagian jatah main di UCL. Adalah performa gemilang Rayo yang bisa menembus final Conference League lah yang membuat Spanyol punya jatah 5 klub di UCL musim depan. Momen haru pun terpancar dari wajah para pemain Betis. Isco Alarcon tak mampu membendung air matanya mengetahui tim yang ia bela akan kembali ke UCL. Pun begitu dengan Lord kesayangan kita semua, Anthony. Tulang punggung Betis itu terlihat emosional dan tak bisa menahan haru begitu anthem UCL diputar di La Cartuja. Adalah hal yang wajar kalau para pemain dan fans Betis nangis sampai sesenggukan. Musim depan akan menandai musim pertama Los Peticos mentas di ajang Liga Champions sejak musim 2005-2006. Itu artinya sudah 2 dekade lebih Betis tidak bermain di pentas UCL. Isco dan kolega berhasil mencetak sejarah malam itu. Kalian sendiri mungkin tidak ingat seperti apa kiprah Betis saat terakhir kali mentas di UCL. Wajar karena mungkin sebagian kalian yang nonton video ini mungkin belum lahir. Lord Anthony saja waktu itu mungkin baru masuk TK kecil. Tapi bagaimanapun momen itu adalah momen bersejarah buat setiap fans Betis. Musim itu Betis masih diperkuat nama-nama legendaris. Sebut saja Danielson, Juanito, serta Joaquin Sanchez. Grup yang dihadapi Betis waktu itu juga tidak main-main. Isinya ada 2 raksasa Inggris, Liverpool dan Chelsea, serta 1 klub Belgia Anderlecht. Kendati harus bertarung dengan 2 tim besar, Betis tidak gentar. Anak asuh Lorenzo Serra Ferrer ketika itu bisa tampil mengejutkan. Mereka menaklukkan Chelsea 1-0 di Benito Villamarin serta menahan Liverpool 0-0 di Anfield. Sayang, Dewi Fortuna tidak berpihak pada Betis ketika itu. Koleksi 7 poin hanya mampu membuat Betis finish ketiga di grup G untuk kemudian terlempar ke Liga malam Jumat alias UEL.
Satu hal yang membuat perjalanan Betis ke Liga Champions musim 2026-2027 terasa heroik adalah skuad mereka berisi para pemain buangan. Kalau Isco sama Lord Anthony, kalian semua mungkin sudah hafal lah ya. Tapi selain dua nama tadi, banyak juga bintang-bintang terbuang yang ada dalam skuad Los Peticos. Di sektor bek sayap ada pemain paling culture satu alam semesta, Hector Bellerin. Tak lain dan tak bukan, pemain berambut gondrong itu adalah mantan pemain Arsenal dan Barcelona. Kalau kalian ingat, Bellerin ini adalah orang yang membantu Barca juara lewat gol menit akhirnya ketika Betis melawan Real Madrid sekitar 2 minggu lalu. Tentu Bellerin bukan satu-satunya orang buangan dalam skuad Betis. Kalian ingat Giovanni Lo Celso? Dulu dia adalah salah satu pemain andalan Tottenham Hotspur. Sekarang ia sudah jadi andalan Real Betis sejak gabung pada 2024 silam. Tandem Lo Celso di lini tengah juga pasti familiar di telinga kebanyakan fans sepak bola. Sofyan Amrabat adalah pemain yang dimaksud. Kalau kalian ingat, Amrabat ini adalah salah satu pahlawan timnas Maroko di ajang Piala Dunia 2022 kemarin. Kalian juga pasti ingat kalau Amrabat pernah memperkuat tim paling jago sealam semesta, King Maharaja Manchester United. Tak ketinggalan ada juga ex-West Ham, Pablo Fornals di lini yang sama. Kalau kalian lirik sebentar ke bench, maka kalian juga akan menemukan nama-nama yang pernah familiar merumput di tim-tim besar. Antara lain seperti Adrian X Liverpool, Paul Lopez X AS Roma, serta Marc Roca X Bayern Munchen. Siapa mengira para pemain buangan kalau dikumpulkan jadi satu, ternyata bisa mencetak sejarah. Para pemain buangan tadi tentu tidak bisa bergerak sendiri dan secara ajaib membawa Betis comeback ke UCL setelah 2 dekade absen. Di balik kisah heroik mereka ada seseorang yang berdiri di balik kemudi. Kalau diingat lagi, orang di balik kemudi itu juga bukan orang sembarangan. Dia adalah Manuel Pellegrini. Secara CV, pria berusia 72 tahun itu jelas tak usah diragukan. Datang pada Agustus 2020, Pellegrini membawa pengalaman dari tim-tim elit, termasuk Manchester City dan Real Madrid. Kalian ingat kan, musim lalu bapak satu ini sudah berhasil cetak sejarah dengan membawa Betis ke final Conference League. Sayang ketika itu Betis tumbang melawan Chelsea. Untuk urusan mencetak rekor, Pellegrini sendiri harusnya sudah tak asing. Ingat ketika Manchester City untuk pertama kalinya menjejakkan kakinya di semifinal Liga Champions? Itu terjadi pada musim 2015-2016. Siapa pelatihnya ketika itu? Ya, tak lain dan tak bukan adalah Pak Pellegrini ini. Di City, ia juga pernah memenangkan 1 titel Premier League. Dulu, Pellegrini juga pernah merasakan sepahit apa dibuang oleh tim yang dia bela. Akibat performa buruknya sepanjang 2015-2016, Pellegrini akhirnya diberhentikan di akhir musim. Sedihnya, City ketika itu ternyata sudah main belakang dengan Pep Guardiola. Sebelum itu Pellegrini juga pernah dibuang Madrid. Setelah pemecatannya dari City, mengutip The Guardian, Pellegrini membeberkan kisah sedihnya di Madrid. Menurut Pellegrini, klub ibu kota itu bahkan sudah berencana menyingkirkannya sejak 2 bulan awal kedatangannya. Pellegrini akhirnya pergi pada 2010. Padahal waktu itu Madrid mencetak rekor poin terbanyak di La Liga, yakni 96 poin. Real Betis boleh jadi beruntung akibat penambahan jatah peserta UCL buat La Liga. Kendati demikian, Betis juga berhasil lolos karena perjuangan heroik mereka. Keberhasilan merengkuh tiket UCL menjadi bukti kerja keras Anthony dan kolega. Tapi, siapkah mereka menyongsong UCL musim depan? Kalau berkaca dari rekor beberapa musim terakhir, terutama ketika mulai diasuh Pellegrini, Los Peticos wajib optimis. Betapa tidak, 2 musim terakhir saja performa mereka di Eropa selalu menanjak. Tak ada yang memperhitungkan Betis di Conference League musim 2024-2025. Tapi endingnya mereka berhasil menembus babak final.
Itu adalah final Eropa pertama sepanjang sejarah berdirinya klub. Lebih gilanya, selepas final itu, Manuel Pellegrini membuat Betis semakin menakutkan di kasta yang lebih tinggi Europa League. Anthony CS berhasil finish di urutan 4 besar fase Liga, untuk kemudian melenggang dengan meyakinkan sampai ke babak perempat final. Langkah Betis mungkin terhenti di tangan Braga di perempat final UEL. Tapi perjalanan mereka 2 musim terakhir menggambarkan bahwa mereka bisa bersaing di kancah tertinggi para elit benua biru. Jadi kalau pertanyaannya bisakah Betis bertahan di UCL musim depan? Jawabannya tentu saja sanggup. Jangan lupa pula kalau musim depan King MU juga akan berlaga di pentas Liga Champions. Kalau semesta merestui, maka tim besutan Michael Carrick itu akan kembali dipertemukan dengan Lord yang di Pertuan Agung Anthony. So, jangan kaget kalau nantinya akan tercipta duel paling diantisipasi jagat raya antara King MU versus Betis, tim barunya Anthony. Akhir kata, itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai kronologi comeback Real Betis ke Liga Champions setelah 21 tahun absen. Kalau menurut kalian sendiri, gimana nih? Bisa sejauh mana Lord Anthony dan kawan-kawan bisa melaju di UCL nanti? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.